Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam bahagia, salam merdeka belajar. Ibu dan Bapak guru hebat, nama saya Bapak Marudin. Saat ini saya mengajar di SMP Negeri 1 Pajarakan bidang studi Bahasa Inggris. Saya adalah calon guru penggerak Angkatan ke-7 Kabupaten Probolinggo, BPGP Jawa Timur. Dalam aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif, saya telah melakukan beberapa kegiatan untuk mewujudkan terciptanya budaya positif di sekolah tempat saya mengajar, yaitu SMP Negeri 1 Pajarakan. Ibu dan Bapak guru hebat, yuk kita saksikan bersama-sama. There's a place in your heart, and I know that it is love. And this place could be much brighter than tomorrow. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha ya Allah jami'al hajat wa tudahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka 'ala ad-darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jazadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'indal hisab. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ya ghani ya hamid ya mubdi'u ya mu'id ya rahim ya wadud. أغننا بحلالك عن حرامك واكفنا بفضلك عمن سواك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اجعلنا وأولادنا من أهل العلم وأهل الخير ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والضير.
إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يسر لنا زيارة مكة المكرمة والمدينة المنورة برحمتك يا أرحم الراحمين. Udah pakai. Ayo. Namanya siapa? Kamu nanya. Tujuh. Siapa? Ada gitu. Soalnya sosok ada ikut tujuh C. C. Bajuan Mbak. Mana semuanya? Ada berkali. Enggak ada. Itu satunya itu. Karena produk sendiri dan bumbunya lebat itu, kemudiannya bumbunya lebat dan terrontok masih baru. Silakan makan lelenya bisa dibeli tanpa nasi boleh, pakai nasi juga boleh. Silakan. Students. Okay, before we start our English discussion, let me say Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anakku sekalian, saat ini saya berada di kelas 7A. Ya. Hari ini hari pertama masuk sekolah. Dan kita sudah berada di semester genap atau di semester 2. Oleh karena itu, untuk mengawali pembelajaran di semester ini, kita akan membuat kesepakatan atau yang dikenal dengan istilah keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Yaitu kesepakatan yang kita buat bersama untuk dilaksanakan bersama juga. Nah, tujuannya adalah untuk kemajuan belajar kita bersama. Nah,
di semester 1 kemarin ada beberapa hal yang kelemahan-kelemahan yang kita lakukan, ya, sehingga mempengaruhi hasil belajar kita. Nah, untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan di semester 1 kemarin, maka hari ini kita akan membuat keyakinan kelas. Diharapkan dengan keyakinan kelas itu kita akan mendapatkan hasil belajar yang lebih baik. Ya, begitu ya. Nah, hal-hal apa saja yang perlu kita kesepakati dalam membuat keyakinan kelas itu? Yang pertama, yang jelas keyakinan kelas itu bersumber dari nilai-nilai kebajikan. Yang pertama yaitu disiplin. Yang kedua adalah kejujuran. Yang ketiga nilai tanggung jawab. Yang keempat nilai kolaborasi dan sebagainya. Nah, untuk itu nanti setiap kelompok saya persilahkan untuk berdiskusi dengan anggota kelompoknya masing-masing untuk membuat keyakinan kelas, ya, yang kita sepakati bersama untuk kita laksanakan bersama-sama juga. Nah, kemudian kesepakatan yang sudah kita buat itu tidak hanya berlaku untuk siswa saja, tetapi berlaku juga untuk saya sebagai guru pengajar bahasa Inggris di kelas 7A. Ya, gitu ya. Nah, nanti saya beri waktu 5 menit untuk masing-masing kelompok untuk mendiskusikan kira-kira nilai-nilai kebajikan apa yang anak-anak buat nanti, ya. Setelah itu saya persilahkan untuk menuliskan di kertas manila yang sudah saya siapkan. Jadi nanti perwakilan masing-masing kelompok maju untuk menuliskan hasil diskusi dengan anggota kelompoknya. Ya, sanggup ya? Sanggup. Baik. Oleh karena itu saya beri waktu 5 menit untuk membuat keyakinan kelas yang diharapkan nanti keyakinan kelas atau kesepakatan kelas yang dibuat nanti akan menjadi budaya positif yang berlaku diharapkan tidak hanya di kelas ini, tetapi juga berlaku untuk sekolah kita nantinya. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Untuk selanjutnya silahkan anak-anak berdiskusi dengan anggota kelompoknya masing-masing untuk membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Gimana kalau siap mengikuti pelajaran bahasa Inggris dengan tepat waktu? Saya gimana ide kalian? Kalau kamu gimana? Kalau menurut saya sih setuju. Ya, sanggup membawa kamus ketika jam pelajaran bahasa Inggris. Setuju. Baik, anak-anakku sekalian, saya kira waktu yang saya berikan tadi untuk mendiskusikan hal-hal apa saja yang diyakini untuk menjadi keyakinan kelas kita sudah cukup. Oleh karena itu, sekarang saya minta untuk masing-masing kelompok untuk menuliskan hasil diskusinya
untuk ditulis di depan. Ya, dimulai dari kelompoknya Sally ya. Oke, silakan Dan ditulis. Nih. Boleh langsung satu atau di sini dulu, keyakinan kelas 7A. Membawa kamus ketika jam pelajaran bahasa Inggris maksudnya ya. Baik, terima kasih Mbak Sally. Kemudian kelompoknya siapa berikutnya? Ya, Divya. Siapa yang nulis? Divya, ya, silakan. Nomor 2. Yang nomor 2 adalah siap mengikuti pelajaran bahasa Inggris. Kenapa? Oh, tepat waktu. Jadi maksudnya ketika jam pelajaran bahasa Inggris, anak-anak sudah berada di dalam kelas. Oke, terima kasih. Silakan. Dari hasil diskusi dengan anggota kelompok, bagus sekali. Jujur mengerjakan soal ulangan. Jadi ketika kita mengadakan ulangan, anak-anak sanggup dan siap ya untuk berlaku jujur. Keyakinan kelas 7A yang pertama, atau kita baca bersama-sama supaya kita ingat terus ya. Oke, kita baca bersama-sama. 1. Sanggup jadi betapa pentingnya kamus itu untuk selalu menambah perbendaharaan kata. Baik. Oke, kita baca yang nomor 2. Yuk. Siap mengikuti pelajaran bahasa Inggris tepat waktu. Ya, diharapkan nanti tidak ada lagi siswa yang datangnya atau masuk kelas terlambat. Ya. Oke, lanjut yang ketiga. Yuk. Sanggup mengerjakan dan mengumpulkan tugas tepat waktu. Baik. Jadi supaya apa yang saya jelaskan itu selalu diingat oleh anak-anak, maka saya akan selalu memberikan tugas dan itu harus dikerjakan dan dikumpulkan tepat waktu. Setuju ya? Setuju. Baik. Sekarang nomor 7. Oh, nomor 4. Ya, maaf. Nomor 4. Ayo, sanggup menjaga kebersihan kelas. Baik. Kelas yang bersih akan membuat kita nyaman dalam belajar. Oke. Sekarang yang terakhir, yuk. Baik. Kejujuran adalah nilai-nilai kebajikan yang penting yang harus anak-anak miliki supaya nanti ketika kalian kembali ke masyarakat akan selalu berbuat jujur. Kalau menjadi pejabat tidak akan berbuat korupsi ya. Jadi dari hari ini
anak-anak harus dibiasakan untuk berbuat atau berlaku jujur. Baik, terima kasih anak-anak ya sudah membuat kesepakatan bersama, dan ini akan menjadi keyakinan kelas kita, yaitu kelas 7A. Saya akhiri, sekali lagi terima kasih atas partisipasi kalian ya. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Saya akhiri pertemuan ini dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan anak-anak untuk istirahat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Kepala SMP Negeri 1 Pajarakan, yang kami hormati Bapak Ibu Guru peserta pengimbasan yang berbahagia. Alhamdulillah, marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pagi hari ini kita masih diberikan kenikmatan sehat dan kesempatan sehingga bisa mengikuti acara pengimbasan pada hari ini. Sholawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan besar Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik Bapak Ibu, agar acara pada pagi hari ini bisa berjalan dengan lancar, memberi manfaat dan penuh dengan berkah untuk kita semua, marilah kita buka acara ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Pada hari ini, tanggal 7 Januari 2023, kita akan mengikuti serangkaian acara pengimbasan dari calon guru penggerak SMP Negeri 1 Pajarakan. Adapun susunan acara pada pagi hari ini, yang pertama adalah pembukaan, kedua sambutan, ketiga acara inti, dan yang terakhir penutup. Untuk sambutan akan disampaikan oleh Bapak Kepala SMP Negeri 1 Pajarakan. Kepada Bapak Arif Samsul Hadi dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri yawaddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, yang saya hormati Bapak Ibu Guru SMP Negeri 1 Pajarakan, dan yang terakhir yang saya banggakan 5 CGP yang sedang duduk di kursi terdakwa. Ya, di kursi terdakwa maksudnya adalah beliau semuanya adalah tokoh-tokoh yang akan memajukan sekolah kita di dalam menggerakkan sekolah kita, menggerakkan para guru, menggerakkan para siswa serta komunitas praktisi. Ya, tepuk tangan sekali lagi Bapak Ibu untuk 5 calon penggerak kita, guru penggerak. Sudah kenal semuanya? Yang sebelah sana adalah Bu Is. Saya sudah kenal yang tengah, Pak. Baik Bapak Ibu sekalian, ini kesempatan yang luar biasa sebenarnya, dan rangkaian ini tidak dibuat secara pribadi oleh 5 calon guru penggerak dari SMP Negeri 1 Pajarakan, tetapi ini semuanya adalah by design dan setting dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Menristek di dalam BPGP, yaitu Balai Besar Guru Penggerak Provinsi Jawa Timur. Jadi Bapak Ibu sekalian, guru penggerak ini sudah masuk ke dalam tahapan program pendidikan guru penggerak PPGP angkatan 7.
karena ini sebuah program pendidikan, maka itu satu paket ya selama 6 bulan. 6 bulan mulai dari bulan September kita digodok sampai dengan bulan Juli. Ada vakum sebentar, kemudian on lagi pada bulan Maret, terakhir bulan Juli. Nah, program ini itu kalau sekolah kita di universitas terbuka sangat mahal biayanya, dan mereka ini sekolah di situ. Ya, memang sistem pemerintah kita di dalam menggebrak pendidikan di era digitalisasi ini tidak harus offline maupun pelatihan-pelatihan di hotel-hotel dan sebagainya. Sekarang ini sistemnya adalah daring atau online. Ya, kemudian ini melalui tahapan sebagaimana yang Bapak Ibu angkatan 9 dan 10 nanti dilakukan. Ya, tidak ujuk-ujuk dipilih, ditunjuk, tidak. Tetapi harus proses melalui awal, yaitu mendaftar. Nah, siapa yang tidak mendaftar tidak mungkin, ya, ujuk-ujuk diterima. Jadi melalui proses seperti ini. Kemudian setelah itu registrasi, lalu dilanjutkan dengan tes seleksi pertama. Seleksi pertama yaitu SC. Dilanjutkan lagi dengan seleksi kedua wawancara dan praktik mengajar 10 menit. Nah, semuanya itu luar biasa gemblengan. Nah, tapi untuk mengetahui itu, Bapak Ibu silakan mendaftar. Karena kalau kita saja tidak cukup, kita bisa memberi gambaran sepenuhnya. Nah, tetapi memang ada dua hal, bisa secara sadar atau ikhlas. Yang kedua bisa menjadi paksaan. Nah, sebagaimana kita di dunia ini ada instruksi paksaan, ya langsung jalankan, komando, ada juga harus melalui kesadaran. Nah, yang paling bagus adalah melalui kesadaran. Oh, ternyata paradigma pendidikan ini berubah. Oh, ternyata sekarang sedang saatnya digitalisasi, tapi yang dulu itu tidak ada digital. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kira-kira perubahan kurikulum itu sangat sering kita lakukan, apalagi era saya Pak Pur, Pak Hadi, dan lain sebagainya. Nah, di zaman dulu sistem politik itu berbicara tentang komando, instruksi, jalankan dan sebagainya. Ya, apalagi di era Orde Lama, Presiden sekarang. Kemudian setelah itu Bapak Soeharto pun itu sudah Orde Baru dan sistemnya adalah otoriter, cenderung otoriter. Tetapi waktu itu kita menikmati Bapak Ibu. Sehingga sampai ke dalam sistem pendidikan kita juga pendidikan yang disebut dengan teori behavioristik. Nanti di situ ada perkembangan paradigma pendidikan, perubahan masuk ke situ. Nah, kemudian di era digital ini tidak bisa lagi kita menganut sistem pendidikan zaman dulu, di mana menganut behavioristik. Di situ ada perubahan tingkah laku, anak diberi rangsangan, kemudian ada respon dari anak. Nah, sekarang ini harus ada motivasi, harus ada kesadaran dan sebagainya. Nah, fokus kepada yang digulirkan oleh pemerintah sekarang ini, yaitu mengacu pada filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantoro. Karena kita di Indonesia, ya. Nah, di dalam Ki Hajar Dewantoro itu Bapak Ibu, itu terdapat 3 filosofi kan. Nah, terakhirnya ada logo Kemendikbud itu yaitu Tuturi Handayani. Nah, di situ kita mulai bergerak ya. Sebenarnya Ki Hajar Dewantoro itu sudah begini Bapak ya, sudah menggulirkan tahun 1922, sama ya itu ya. 1922 itu menggulirkan 3 filosofi itu ya. Ingat Soeharto, ya, seorang pemimpin di depan harus memberi teladan, kemudian di tengah itu memberi semangat, motivasi, kemudian yang terakhir itu memberi di tengah itu tema Gio Mangunkarso itu berarti bergabung bersama-sama ya, bersama-sama untuk menggerakkan atau memanage sesuatu. Dan kemudian yang terakhir adalah Tuturi Handayani. Berarti itu sebenarnya kalau kita fokus pada Tuturi Handayani itu yang melakukan anak-anak, bukan kita. Disitulah kita kembangkan filosofi itu, sehingga Bapak Ibu itu kita semuanya itu memberi dorongan, memberi semangat, memfasilitasi dan sebagainya, bukan sebagai kita angkat anak itu taruh sini dan sebagainya. Nah, itu fokus kepada kegiatan ini Bapak Ibu. Salah satu yang penting adalah kegiatan di modul 1.4. Bapak Ibu sekalian, kita berikan gambaran sekilas bahwa
di dalam program pendidikan guru penggerak ini itu harus melalui 3 modul ya. Betul, 3 modul. Satu modul itu terdiri dari 4 sub modul ya. Modul 1.1, 1.2 sampai 1.4. Dan itu bagus-bagus lah itu. Ya, dan itu diusahakan kita ikuti. Jadi nanti akan tahu perbedaan paradigma pendidikan, kesulitan-kesulitannya, tantangannya maksudnya ya. Jadi kalau pasti banyak gap, banyak tantangan. Apakah tantangan itu kita respon atau tidak? Nah, fokus pada diseminasi ini adalah hal yang wajib di dalam program pendidikan guru penggerak. Jadi sekarang ini itu semua calon guru penggerak itu melaksanakan diseminasi, fokus pada modul 1.4. 1.4 itu tentang budaya sekolah, budaya positif. Jadi budaya positif itu kan budaya ya. Budaya itu sebuah kebiasaan nanti menuju ke menjadi terinternalisasi pada semua komponen di sekolah. Ya, stakeholdernya, bapak ibu gurunya, kemudian siswa-siswanya, termasuk CGP-nya ya. Yang kedua ada keyakinan kelas. Ya, ada disiplin positif. Terus yang penting lagi ada 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi ini harus melekat teori itu. Ya. Kemudian ada lagi 5 posisi kontrol ya. Ya. Posisi kontrol. Segitiga restitusi. Ya, pakai R ya. Ya, kuadrat ya. Kemudian yang terakhir adalah segitiga restitusi. Ya, segitiga restitusi. Nah, ini banyak orang BK ya sepuluh. Tetapi segitiga restitusi untuk kita semuanya. Ya. Sebenarnya itu adalah segitiga restitusi itu anak-anak kita ini kan ada kendala-kendala psikologis perilaku. Ya, mungkin banyak yang belum dengar karena saya juga ikut materi itu juga. Nah, kadang-kadang anak-anak ini dalam kenakalannya, kreativitasnya dan sebagainya, dia aneh di dalam kelasnya sehingga tidak diakui dalam kelompoknya. Nah, maka di dalam segitiga restitusi itu ada 3 poin yang endingnya adalah anak-anak ini nanti yang bermasalah dikembalikan lagi ke kelas, ke kelompoknya sehingga anak itu merasa nyaman gitu. Nah, itu nanti akan dibawakan oleh para CGP yang hebat ini. Tepuk tangan sekali lagi Bapak Ibu untuk CGP kita. Luar biasa. Nah, saya berbicara di sini ya juga ini memotivasi Bapak Ibu yang kemarin sudah dikumpulkan untuk mengikuti seleksi calon guru penggerak. Ya, ini nanti banyak ilmunya. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, saya kira sambutan saya sebagai perkenalan tentang kegiatan ini. Apa itu? Ya, selamat menikmati kegiatan ini. Semoga betul-betul bermanfaat bagi kita semuanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kami sampaikan kepada narasumber yang pertama, Bapak Haji Arif Samsul Hadi. Apa yang disampaikan yaitu tentang perubahan paradigma belajar. Jadi saat ini kita sudah harus merubah paradigma kita dalam pembelajaran, khususnya di kelas, karena tuntutan zaman yang terus berubah. Baik Bapak Ibu sekalian, dilanjutkan dengan submateri yang kedua, yaitu kebutuhan dasar manusia, yang akan disampaikan oleh Bapak Marudin yang saat ini merangkap menjadi moderator. Kepada Bapak Marudin dipersilahkan. Ya itu saya sendiri, maju ke depan. Posisinya beda. Baik Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan dengan materi berikutnya, yaitu kebutuhan dasar manusia. Sebelum saya memberikan ilustrasi tentang kebutuhan dasar manusia, akan saya bacakan
dan saya perkenalkan kepada Bapak Ibu sekalian tentang case study. Jadi ada studi kasus yang mungkin dalam pembelajaran atau dalam kegiatan belajar mengajar sehari-hari Bapak Ibu mengalami hal yang demikian, yaitu di sini saya gambarkan Ibu Ambarwati, ya, Ibu Ambar, ya, guru kelas 2A di sebuah SD, ya, merasa kebingungan Bapak Ibu karena ulah salah satu perbuatan salah satu muridnya, dan beberapa temannya datang menemui Ibu Ambar dan mengeluhkan tentang perilaku salah satu temannya yang bernama Doni. Apa yang dilakukan oleh Doni? Jadi dia suka mengambil bekal makan siang temannya dengan cara memaksa. Nah, jika Bapak Ibu berada di posisi Ibu Ambar, apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Nah, kemudian kira-kira apa alasan Doni? Mengapa dia melakukan hal tersebut? Nah, itu studi kasusnya. Nanti kita hubungkan dengan kebutuhan dasar manusia. Baik Bapak Ibu sekalian, Dr. William Glasser yang berkebangsaan Amerika Serikat, dalam bukunya yaitu tentang choice theory, di situ mengatakan beliau mengelompokkan kebutuhan dasar manusia itu menjadi 5, ya. Yaitu yang pertama adalah survival. Jadi kebutuhan untuk bertahan hidup, ya. Kemudian yang kedua love and belonging. Jadi cinta dan kasih sayang, kemudian merasa diterima. Kemudian yang ketiga adalah power, ya, yaitu penguasaan. Kemudian yang keempat freedom, ya, freedom atau kebebasan. Kemudian yang terakhir, adalah fun, kebutuhan akan kesenangan. Ya. Jadi William Glasser mengelompokkan kebutuhan dasar manusia itu menjadi 5. Nah, kaitannya dengan anak-anak didik kita, ketika kebutuhan dasar ini terpenuhi, maka anak-anak didik kita akan merasa seimbang dan merasa bahagia. Namun ketika kebutuhan dasar ini tidak dipenuhi, maka akan timbul emosi negatif, yaitu seperti misalnya merasa bosan. Merasa bosan ini, jika siswa kita merasa bosan berada di sekolah, ya yang terjadi ada yang meloncat pagar, sehingga Pak Hadi sibuk untuk menjaga pintu gerbang gitu supaya tidak kabur dari sekolah. Kemudian rasa sedih, kemudian yang terakhir timbul rasa kecewa. Nah, dan bahkan jika kebutuhan dasar ini tidak terpenuhi, akan melakukan pelanggaran yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Itu yang terjadi. Nah, makanya sebagai seorang guru yang baik, kita harus memahami kebutuhan dasar siswa kita, sehingga kita akan mengetahui
alasan apa ketika anak-anak didik kita itu melakukan pelanggaran. Demikian Bapak Ibu. Baik, yang pertama kita lihat kebutuhan bertahan hidup, atau dalam bahasa Inggrisnya survival. Yang termasuk kebutuhan untuk bertahan hidup ini ya termasuk harus terpenuhi kebutuhan sandang yang meliputi sandang, pangan, dan papan. Jadi sandang ya harus meliputi pakaian, kemudian kalau rumah tempat kita berteduh dari hujan dan terik matahari, ya. Kemudian pangan, ya. Coba Bapak Ibu bayangkan ketika anak-anak berangkat dari rumah sampai di sekolah dalam keadaan lapar, pasti mereka tidak akan bisa mengikuti pelajaran dengan baik, sudah pasti. Nah, kemudian termasuk kebutuhan biologis yang merupakan proses reproduksi. Ini juga termasuk kebutuhan untuk bertahan hidup. Jadi ini juga harus dipenuhi. Pertanyaannya, apakah kebutuhan dasar ini hanya berlaku kepada anak-anak kita, kepada murid-murid kita? Jawabannya tidak. Jadi kebutuhan ini juga berlaku kepada orang dewasa, manusia pada umumnya. Kalau boleh saya contohkan, Pak Rofi'i ini lebih baik tidak makan Bu, daripada tidak dipenuhi kebutuhan biologisnya. Jadi lebih baik mungkin Pak Rofi'i bisa menahan lapar, tetapi kalau kebutuhan biologisnya sampai 1 minggu tidak terpenuhi, ya ini akan merasa bosan, kecewa, dan sedih, saya kira. Ya seperti itu. Nah, kemudian kalau kita kaitkan dengan studi kasus yang terjadi pada Doni di kelas tadi, kenapa Doni itu sampai mengambil makanan temannya dengan cara paksa? Jawabannya, ketika Doni menjawab karena dia lapar, maka dalam hal ini Doni sedang berusaha untuk memenuhi kebutuhan untuk bertahan hidup, ya, survival. Ya. Baik, yang kedua yaitu tentang kasih sayang dan rasa diterima. Ya. Jadi manusia itu butuh yang namanya cinta dan kasih sayang, kemudian rasa diterima oleh kelompoknya. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah perhatian. Ya. Nah, ketika kita kaitkan dengan saya boleh duduk ya Bapak Ibu ya? Boleh. Ketika kita kaitkan dengan kasus Doni di atas, ketika Ibu Ambar menanyakan mengapa Doni melakukan mengambil makanan temannya ya secara paksa, jika jawaban Doni adalah iseng karena dia ingin diperhatikan, otomatis kalau dia mengambil secara paksa, tentunya temannya akan berontak. Nah, temannya akan melapor kepada gurunya. Kemudian gurunya akan memanggil orang tuanya karena perbuatan Doni itu sudah berkali-kali dilakukan. Maka orang tuanya akan membawakan bekal makan siang kepada Doni, sehingga Doni di sini sedang berusaha untuk memenuhi kebutuhan akan care atau diperhatikan oleh orang tuanya. Ya. Kemudian yang ketiga, kebutuhan akan penguasaan.
Dalam hal ini, kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu. Jadi dia merasa harus dihargai, diakui bahwa dia punya kemampuan dan keterampilan. Ya. Ketika kita hubungkan dengan kasus Doni di kelas tadi, jadi ketika Doni meminta atau mengambil makan siang dari temannya, kemudian tidak bisa tidak, temannya itu harus memberikan, maka Doni di situ merasa hebat karena bisa menaklukkan temannya. Nah, di sini Doni sedang berusaha untuk memenuhi kebutuhan dasarnya akan kekuasaan. Jadi dia merasa hebat, merasa dihargai ya, akan kemampuannya. Itu yang ketiga. Kemudian kebutuhan dasar yang keempat adalah freedom atau kebebasan. Dalam teori motivasi atau teori kontrol ya, dikatakan bahwa manusia tidak bisa mengontrol orang lain. Ketika orang lain melakukan sesuai dengan apa yang kita kehendaki, itu sebenarnya dia sendiri mengizinkan dirinya untuk dikontrol. Ya. Itu dalam teori kontrol dikatakan seperti itu. Jadi pada hakikatnya manusia itu adalah membutuhkan kebebasan. Nah, kalau kita kaitkan dengan pembelajaran di kelas, sebagai guru yang baik dalam memberikan pembelajaran diferensial, pemberian tugas-tugas yang beragam, sehingga anak-anak kita bisa memilih tugas mana yang ingin dia kerjakan. Nah, ini sangat baik untuk menumbuhkan kemandirian di dalam jiwa dan pikiran anak-anak didik kita. Jadi kebutuhan yang keempat adalah kebutuhan akan kebebasan. Coba dibalik. Kalau kita kaitkan dengan kasus Doni tadi, bahwa Doni ini merasa bosan karena setiap hari makan siang yang dibawakan oleh orang tuanya itu menunya itu saja gitu. Sehingga dia ingin mencoba menu yang lain, tetapi caranya dia mengambil punya temannya. Nah, jadi sehingga dia ingin melepaskan kebosanan itu dengan ingin mencoba menu yang dibawa oleh temannya. Nah, dalam hal ini Doni sedang berusaha untuk memenuhi kebutuhannya akan kebebasan. Baik, yang kelima yaitu kebutuhan akan kesenangan atau fun. Nah, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, bisa kita bayangkan kita hidup tanpa rasa senang. Sungguh sesuatu yang akan menyedihkan. Maka jika kebutuhan rasa senang itu tidak terpenuhi, ya maka akan timbul gejolak di dalam hati dan pikiran kita, terutama anak-anak. Ya. Kalau kita kaitkan dengan kasus Doni di atas, ya, ketika Doni mengambil secara paksa makanan temannya itu, dia akan merasa senang ketika temannya itu marah, ya, kesal. Nah, justru kekesalan dan kemarahan temannya ini bagi Doni adalah sesuatu yang menyenangkan, gitu. Ya karena dia merasa membutuhkan rasa kesenangan itu. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, ketika kebutuhan dasar itu tidak terpenuhi satu atau dua, ya, bahkan semuanya, maka kalau kita hubungkan dengan anak-anak didik kita, maka mereka akan melakukan pelanggaran.
dengan nilai-nilai kebajikan. Nah, oleh karena itu sebagai guru yang baik kita harus memahami akan kebutuhan dasar anak-anak didik kita, sehingga kita bisa mengetahui alasan apa, mengapa mereka melakukan sesuatu yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan, dan tidak langsung memberikan hukuman. Gitu. Nah, ini memberikan hukuman adalah sesuatu yang harus kita hindari karena akan membuat siswa kita merasa jatuh, merasa down, merasa bersalah, dan ini akan mengakibatkan proses belajar anak-anak didik kita menjadi terganggu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan, jadi ada 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser, seorang psikiater berkebangsaan Amerika Serikat. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Sebenarnya ini pertanyaan ini gabungan. Saya dan Pak Pur kemarin tadi kok sama. Ada sedikit persamaan sehingga langsung saya membuat kesimpulan, oh kalau begitu sama. Saya tanyakan boleh ya. Ini pertanyaannya ini kepada Bapak Marudin dan kepada Ibu Lina. Kebetulan kalau Pak JJ tadi sedikit. Kalau Bu Lina dan Pak Marudin ini kebetulan tadi kan menyampaikan bahwa ini pendapat atau yang disampaikan, uraian yang disampaikan itu pendapat seorang ahli. Saya tidak tahu namanya karena orang Inggris ya repot. Amerika, sehingga repot. Pertanyaannya sama dengan Bu Lina, apakah ada pendapat lain, ahli lain yang di luar itu mengenai tentu saja materi yang disampaikan Pak Marudin, ada kebutuhan dasar, sedangkan Bu Lina adalah motivasi baik dari luar maupun dari dalam. Apakah ada dari ahli lain yang kita bisa membandingkan? Kemudian tentu saja kalau Pak Marudin itu bahwa kebutuhan menampilkan kebutuhan dasar setiap manusia itu pada dasarnya ada 5. Sedangkan Bu Lina motivasi itu yang baik seharusnya motivasi yang ketiga. Nah, ada tambahannya lagi Bu Lina, kalau memang ahli itu yang dimunculkan, kira-kira apa yang bisa kita lakukan supaya motivasi yang ketiga itu bisa muncul dari anak-anak, bisa keluar? Apa saja contohnya yang bisa kita lakukan sebagai guru? Kemudian untuk Pak JJ, kalau menurut saya kesepakatan kelas dengan peraturan itu sama ya, mungkin menurut saya itu sama, hanya mungkin cara membuatnya berbeda. Kalau yang peraturan itu langsung dari atas, kita yang menyusun, anak-anak mau tidak mau harus mau, dicicil-cicil mau gitu Pak JJ ya. Kalau yang Pak JJ tadi kesepakatan bersama, jadi anak-anak punya pendapat, kemudian kita buat menjadi suatu kesepakatan kelas. Saya kira kalau yang seperti ini hampir sekarang ini sudah banyak yang melaksanakan. Karena kalau peraturan itu biasanya cenderung dilanggar, tapi kalau kesepakatan kita langsung jawab, loh kan kemarin kesepakatannya begitu. Sehingga mungkin lebih enak, nunduknya itu lebih enak ya. Kalau ada yang melanggar nunduknya. Pertanyaannya, kalau misalnya kita itu kan guru itu tidak hanya mengajar di satu kelas, jadi ya banyak kelas, minimal 3 bahkan sampai 5 kelas.
Berarti kesepakatan itu kan per kelas. Bisa jadi berbeda, bisa jadi ada yang agak sama. Nah ini artinya kita berarti di kelas 7A seperti itu, 7B seperti itu, 7C seperti itu. Ini sepertinya hanya berlaku pada saat KBM. Tidak bisa diberlakukan atau tidak bisa dilakukan jika di luar KBM. Karena nanti perlakuan seseorang dari 7A berbeda dengan perlakuan seseorang dari kelas 7B. Nah ini bagaimana? Maksudnya apakah saya yakin bisa terjadi seperti itu karena kesepakatannya dibuat per kelas. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Bukan pertanyaan, maksudnya kita diskusikan sama-sama ya Pak Marudin ya. Terima kasih atas kesempatannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan untuk Ibu Fadzatul. Terima kasih. Tadi pertanyaannya cukup bagus sekali dan satu orang menyampaikan, tetapi sasarannya kepada beberapa narasumber. Sebelum kita jawab, mungkin saya beri kesempatan, mungkin masih ada yang lain dari Bapak Ibu Guru. Langsung jawab. Baik. Jam 10 lebih kan? Mengenai tadi perbedaan peraturan dan keyakinan kelas, ya mungkin nanti dijawab oleh pemateri tadi. Untuk yang pertama, silakan kepada Ibu Lina untuk menjawab. Nanti kita lanjutkan pertanyaan atau jawaban dari pertanyaan berikutnya. Dipersilakan. Terima kasih Bapak Marudin. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Bu Jumiati. Di situ pertanyaannya, apakah ada pendapat ahli lain di luar yang saya sampaikan mengenai teori motivasi. Jadi kaitannya seperti yang sudah saya jelaskan tadi, tentu ada contohnya untuk teori motivasi perilaku. Kita lebih banyak bersumber pada awalnya itu kan teori behavioristik, Ibu. Kalau kita sebagai guru kan lebih banyak menggunakan itu pada awalnya. Cuman di sini di pendidikan guru penggerak yang kita dapatkan adalah adanya teori yang baru di sini tambahannya. Jadi di sini motivasi siswa itu ada tujuan tertentu yang ingin diraih oleh siswa. Kan ada 3 tadi itu, disebutkan 3 tadi itu. Bagaimana kemudian caranya untuk bisa memunculkan motivasi yang ketiga? Itu didapat dari apa? Dari budaya positif. Budaya positif itu bisa diterapkan dari apa saja? Tentunya dari disiplin positif, keyakinan kelas, ataupun restitusi yang sudah kami jelaskan tadi. Jadi ini suatu pilihan sebenarnya. Ini adalah teori baru yang kita perkenalkan kepada Bapak Ibu sekalian yang kita dapatkan pada pendidikan guru penggerak gitu. Jadi tentu ada teori yang lain. Jadi ini suatu pilihan yang ditawarkan oleh pemerintah juga melalui pendidikan guru penggerak ini. Seperti itu Ibu. Mungkin ada tambahan dari Bapak Marudin, dari Pak Jeje. Baik, terima kasih. Menanggapi dari apa yang menjadi pertanyaan Ibu Jun tadi, jujur pertanyaan itu sangat komprehensif yang terjadi di sekolah kita. Karenanya dari pertanyaan itu akan menambah khasanah keilmuan bagi kami selaku calon guru penggerak. Yang tentunya dari pertanyaan-pertanyaan itu harus kita jawab hari ini sebagai sebuah tantangan dan ke depan sekiranya bisa benar-benar diimplementasikan sebagai sebuah sistem yang memang menjadi program pemerintah bagaimana melaksanakan sebuah sistem pendidikan dengan paradigma, terutama yang berorientasi pada profil pelajar Pancasila yang tertuju pada saya pada disiplin positif dan keyakinan kelas tadi. Ibu Jum sedikit menanyakan dan menyamakan antara keyakinan kelas dengan peraturan, itu tidak ada bedanya. It's okay, itu betul. Tetapi di sini Bapak Ibu, karena keyakinan kelas memang berangkat dari sebuah
sebuah kesepakatan dari siswa, tetapi sebuah peraturan cenderung konkret, real, nyata dan tertulis. Tetapi kalau keyakinan kelas ini, apa yang menjadi sebuah keinginan siswa itu tidak perlu harus ditekan dan diwujudkan dalam sebuah aturan, dikonkretkan, tetapi sifatnya abstrak. Artinya bahwa kita sebagai guru pendidik sebisa mungkin memberikan satu motivasi, sebagaimana yang sudah disampaikan oleh Bu Lina tadi. Teori motivasi itu ada dua, yang bersifat intrinsik dan ekstrinsik. Sebisa mungkin teori motivasi ekstrinsik ini tidak diterapkan lagi di kita. Artinya anak-anak kita, siswa kita selalu dicekoki dengan sebuah aturan, yang aturan itu sebenarnya tidak dimaui oleh mereka, tidak disukai oleh mereka, tetapi dipaksakan. Akhirnya apa yang terjadi? Berontak. Atau mereka disiplin karena ingin mendapatkan satu reward. Mereka termotivasi giat belajar hanya ingin mendapatkan reward. Sampai kapan itu bertahan? Kalau rewardnya habis, apakah ia akan menjadi disiplin? Tetapi motivasi, teori motivasi intrinsik di sini bagaimana menyadarkan siswa tanpa adanya tekanan, tanpa adanya suatu aturan yang bersifat konkret, tetapi mereka sadar diri dan mau melaksanakan disiplin, tertib, dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau keyakinan itu tentu implementasinya, prakteknya nanti kan per kelas, kan begitu Bapak Ibu ya. Tetapi di slide kami tadi telah memberikan satu gambaran tentang komponen-komponen yang perlu kita terapkan. Di sini ada 6. Pertama adalah pembiasaan, kedua disiplin, kejujuran, sopan santun, saling menyayangi, saling menghargai. Saya yakin walaupun di sini ada 24 kelas, cabang-cabang daripada pembiasaan, disiplin daripada cabang daripada disiplin, kejujuran, sub dari sopan santun dan lain sebagainya, saya yakin hampir sama dengan apa yang menjadi kesepakatan keyakinan kelas di kelas 7B. Seperti yang contohnya yang sudah saya terapkan, membuang sampah pada tempatnya, karena ini menjadi sebuah budaya kita sebenarnya. Yang pada gilirannya nanti budaya-budaya positif itu akan menjadi sebuah keinginan dasar, motivasi dasar dari seorang siswa yang itu berangkat dari sebuah kesadaran, bukan dari sebuah tekanan. Ini yang menjadi fokus kita di apa namanya modul 1.4. Kiranya itu mungkin yang bisa saya sampaikan sementara. Mungkin ada tambahan dari Ustaz Marudin. Untuk Bu Tommy nanti ada sesi sendiri yaitu refleksi. Jadi ya, jadi dari audien nanti Bu Tommy yang mewakili untuk refleksi ya Pak. Oh ya. Ini. Oh boleh. Ya, enggak di sini Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, mungkin saya di sini menambahkan, ya. Maksud saya gini, saya tidak menyalahkan atau apa tidak, tapi saya memberikan komentar. Tadi disampaikan oleh pemateri bahwa motivasi itu kan ada yang ekstrinsik dan intrinsik. Nah, motivasi ekstrinsik ini karena hukuman tadi, kemudian karena penghargaan. Saya kira ini juga diperlukan, tidak harus kedua ini kita beri nilai negatif, tidak. Contohnya seperti ini. Kalau anak-anak ya, kalau masih kecil itu kan biasanya untuk memulai dia puasa kita beri apa? Nah, reward, misalnya hadiah. Ayo, kalau puasa sampai maghrib saya beri ini. Nah, saya kira itu positif menurut saya. Nah, lama-lama dia terbiasa. Nah, bagaimana di proses pembelajaran? Menurut saya di awal itu saya
motivasi intrinsik itu dimulai nomor 1 dan 2. Yang pertama, ayo anak-anak, nah kalau kalian mengerjakan ini, nah nanti akan ada tambahan nilai. Nah seperti itu awalnya. Tapi karena sudah terbiasa, oh nanti Bu Tommy, nah gini, mereka akan terbiasa. Ketika saya misalnya ada izin atau apa, tugas itu dikerjakan semua. Karena diawali dari itu. Memang awali itu sulit ya. Awal kita pembelajaran itu membiasakan siswa untuk seperti apa, punya motivasi intrinsik itu sulit. Nah, kita awali dari 1 dan 2. Tidak bernilai negatif menurut saya, bisa itu bernilai positif. Asalkan bagaimana cara kita menyampaikan gitu. Tidak dihukum. Kalau nggak mengerjakan dihukum, tidak seperti itu. Nah, bagaimana cara menyampaikan itu masukan dari saya. Jadi motivasi intrinsik itu tidak mesti bernilai negatif, bisa juga positif. Nah, hal ini yang bisa menimbulkan motivasi intrinsik. Seperti itu mungkin dari saya. Saya juga ada pertanyaan nanti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jadi tentang motivasi itu dari ketiga motivasi tadi. Jadi yang kedua adalah eksternal, yang ketiga, yang satu adalah intrinsik. Jadi dari motivasi ketiga motivasi itu tidak ada yang salah, tetapi semuanya benar, semuanya membawa dampak yang positif ketika waktu yang diterapkan, kemudian kepada siapa motivasi itu diberikan. Tentu antara siswa A dengan siswa B mempunyai perbedaan. Oleh karena itu, karena mempunyai perbedaan itu, kita memperlakukan mereka dengan cara yang tidak sama, begitu Bu. Contoh, siswa yang pandai tentu tidak usah diberi penghargaan, tetapi dia sudah memiliki dorongan dari dirinya sendiri untuk selalu berdinamika, selalu ingin tahu. Dia tidak akan puas dengan apa yang dia capai saat ini. Tetapi di sisi lain, anak yang lain kalau tidak diberikan suatu penghargaan, dia akan cukup puas sampai di situ. Gitu. Jadi ketiga motivasi itu bisa bermanfaat ketika disampaikan di waktu yang sesuai, yang tepat kepada siswa yang tepat, yang berbeda. Gitu. Kemudian tadi ada pertanyaan yang berkaitan dengan materi saya, bahwa selama 2 bulan mengikuti pembelajaran di CGP ini, yang diperkenalkan adalah Dr. William Glaser yang berkebangsaan Amerika, dan sampai saat ini yang dia teliti baru ada 5 kebutuhan dasar. Sampai beliau meninggal bukunya belum ada lagi. Jadi tahun 2013 beliau tutup usia. Jadi dan sampai hari ini bukunya belum beredar. Jadi kebutuhan dasar manusia yang disampaikan baru ada 5. Nah, mungkin nanti akan muncul pakar-pakar yang lain yang menambahkan kebutuhan dasar manusia itu. Tetapi ketika kita kaitkan dengan murid-murid kita dan yang kita alami dari anak-anak kita, kebutuhan dasar yang 5 itu sudah mewakili menurut saya. Jadi sampai hari ini kebutuhan dasar manusia itu baru yang diteliti baru ada
ada 5, dan saya kira itu cukup mewakili untuk sebagai dasar kita menciptakan budaya positif. Yang harus kita lakukan adalah memahami kebutuhan dasar mereka, apa alasan mereka melakukan hal itu. Demikian yang bisa saya jawab. Terima kasih. Seperti yang disampaikan pemateri pertama tadi, bahwa sesuai era zaman sekarang, bahwa paradigma pendidikan sudah berubah ya dari tahun sebelumnya. Nah, sekarang kita kenal dengan adanya pembelajaran berdiferensiasi ya, di mana pembelajaran tersebut istilahnya memfasilitasi kebutuhan para siswa yang begitu berbeda-beda. Bagus, menurut saya itu bagus. Cuman hasil akhir seperti yang disampaikan Bapak Kepala Sekolah tadi, bahwa dianalogikan seperti petani. Petani menanam padi. Hasil akhir itu kan nanti yang diinginkan adalah padinya bagus, kan gitu. Nah, kalau kita hubungkan dengan siswa, kita sudah melalui proses, sudah menyesuaikan dengan era globalisasi. Kita melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi yang memfasilitasi kebutuhan siswa, untuk supaya siswa itu paham atau mengerti atau bisa mengikuti kegiatan pembelajaran yang kita susun. Nah, seperti itu. Tetapi, menurut saya, akhirnya, ujung-ujungnya itu kan kepada nilai lagi, ya, kepada PAS lagi, atau yang dinamakan sekarang SAS. Nah, di situ tidak memfasilitasi lagi kebutuhan siswa, karena asesmennya itu sudah terencana, kemudian sudah tidak bisa memenuhi kebutuhan lagi, sama, seluruh siswa sama. Nah, seperti itu. Jadi maksud saya, proses sudah kita laksanakan seperti yang diinginkan oleh kurikulum Merdeka, tetapi di akhir kembali ke itu, kembali ke sama, yaitu adanya ujian yang dimana di situ ada ketuntasan belajar minimal. Nah, seperti itu. Rapotnya juga nilai-nilai akhir. Nah, sekarang diferensiasinya di mana? Seperti itu. Mohon dari saya ini dijawab nanti. Kemudian yang kedua, yaitu tentang kebutuhan dasar yang disampaikan oleh Pak Marudin tadi. Menurut ahli orang Amerika tadi ada 5 kebutuhan dasar, ya. Bagus, memang benar kita sebagai guru itu harus memahami, mengetahui apa kebutuhan dasar dari peserta didik, ya. Tetapi jangan lupa tanggung jawab pendidikan itu ada 3, orang tua atau keluarga, guru, dan sekolah. Tanpa orang tua terlibat, tidak tahu kebutuhan dasar siswa atau anaknya itu apa, ya tetap kita yang berat. Bagaimana kita memahami siswa, tapi di rumah seperti itu berbeda. Jadi kembali lagi tanggung jawab seorang guru. Padahal siswa itu bermula dari orang tua, dari keluarga. Nah, bagaimana seperti ini? Ini komentar saya. Terima kasih. Mungkin ini pertanyaan sekaligus pendapat, ya, komentar dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pertanyaan yang disampaikan oleh Ibu Tommy, saya kira ini pertanyaannya cukup penting dan cukup menusuk, ya. Cukup menusuk, dan sekilas jawabannya agak sulit, tapi saya berusaha untuk menjawab dengan memberikan ilustrasi seperti ini, Bu. Mungkin ada kaitannya, Bu, ya. Di dalam pelajaran bahasa Inggris itu ada selalu berkembang juga, Bu, bahwa seorang guru tidak lagi boleh mengajarkan yang namanya tata bahasa. Anak-anak untuk kalimat simple present tense itu rumusnya seperti ini.
itu sudah tidak ada lagi, Bu. Sudah tidak zamannya lagi kita memberikan seorang guru bahasa Inggris menjelaskan kepada siswa seperti itu. Nah, tetapi ironisnya sama dengan yang disampaikan Bu Tommy tadi, bahwa di akhir kita harus siswa harus mengikuti yang namanya ujian. Dan ujian itu selain kita tidak, saya ulangi lagi, selain kita tidak boleh menyampaikan materi seperti itu tadi, dengan perkembangan zaman yang sekarang ini, kita siswa diharapkan bisa memiliki kompetensi untuk bagaimana mereka bisa berbicara menggunakan bahasa Inggris itu. Artinya anak-anak dibiasakan untuk dilatih memiliki keterampilan berbicara tanpa atau mengabaikan mereka diberikan tentang rumus-rumus yang ada di dalam tata bahasa Inggris itu. Nah, ironisnya ketika kita melaksanakan ujian, yang soal yang muncul itu isinya tentang tata bahasa gitu. Iya. Jadi isinya tentang tata bahasa. Nah, ini yang terjadi gap di sini gitu. Nah, sama seperti yang disampaikan Bu Tommy tadi. Benar memang proses tidak akan membohongi hasil. Jika kita mengikuti proses dengan benar, pasti hasilnya akan sesuai dengan yang kita harapkan. Harusnya kan seperti itu, ya. Bahwa hasil tidak akan membohongi proses. Jadi kesimpulannya dari statement itu bahwa jika kita sudah melalui proses dengan benar, maka hasil yang kita harapkan akan seperti yang kita harapkan. Tetapi kenyataannya kan tidak demikian, tidak selalu demikian. Persis sama dengan paradigma pembelajaran bahasa Inggris sekarang. Ya. Jadi anak-anak mungkin karena kita sering melatih mereka speaking, mungkin bisa mereka ini mahir di dalam berbicara, conversation. Tetapi ketika mengerjakan soal di mana di situ isinya adalah tentang tata bahasa, ya pasti mereka juga kesulitan gitu. Karena di dalam proses pembelajaran itu yang ditekankan adalah how to speak, ya, gitu. Bukan how to do the correct answer. Gitu. Nah, ini yang menjadi pertanyaan kami sebagai guru bahasa Inggris. Mungkin di pelajaran lain juga terjadi, misalnya matematika dan sebagainya. Saya kurang tahu. Nah, itu yang saya